Mari kita akan merenungkan satu tema, yaitu vaksin untuk menyembuhkan kebosanan kita terhadap ibadah bersama. Jemaat sekalian, sekalipun kita mengetahui bahwa Allah pasti menolong dunia mengatasi virus COVID-19. Karena kita tahu hanya Dia yang bisa menolong menghentikan virus ini. Masalahnya adalah, saudara, kita masih perlu bersabar menanti waktu Tuhan menghentikan virus COVID-19. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan menghentikan virus COVID-19 ini. Saya percaya sampai waktunya Tuhan akan menghentikan wabah ini. Akan tetapi kita juga perlu tahu bahwa apapun yang Tuhan kerjakan bukan tanpa maksud. Oleh sebab itu, dalam masa ini, marilah kita memakai waktu ini untuk introspeksi diri, terutama di dalam hal ibadah bersama. Agar setelah wabah ini lewat, kita semakin bertumbuh dan lebih dekat kepada Tuhan. Minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa kemungkinan di tangan Tuhan, corona bukan virusnya, tapi justru vaksin yang diberikan oleh Tuhan untuk mengobati kita yang adalah virusnya. Anda mungkin bertanya, vaksin itu apa sih? Pertama, COVID-19 adalah vaksin yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan kita yang selama ini kurang menghargai ibadah minggu. Kalau kita mau jujur, apakah selama ini kita suka gereja pada hari Minggu? Ada dua jawaban yang bisa kita berikan. Jawaban pertama adalah, sebenarnya saya nggak suka ke gereja. Kalaupun akhirnya datang gereja, itu karena terpaksa. Hanya untuk memenuhi kewajiban saya sebagai orang Kristen saja. Jawaban yang kedua, saya suka beribadah gereja. Anda yang menjawab suka? Betulkah jawaban Anda suka, Anda betul-betul suka ke gereja? Sementara ketika hari Minggu, waktu beribadah ke gereja Anda terlambat, Anda main HP, Anda mengobrol, Anda tertidur waktu ibadah, Anda mengeluh khotbahnya kok lama. Anda waktu memuji Tuhan tidak ada kesungguhan hati. Lalu apakah Anda yang tidak telat dan tidak main HP juga menunjukkan Anda suka ibadah? Belum tentu. Karena pertanyaannya adalah, apakah Anda mempraktekkan apa yang kita dengar dari firman Tuhan? Bukankah setelah pulang semua yang kita dengar langsung menguap? Hidup kita kembali seperti biasa dengan karakter yang tidak berubah. Jadi sesungguhnya kita semua tidak suka beribadah, saudara. Kita semua beribadah hanya karena kewajiban. Sesungguhnya berkaitan dengan ibadah, jawaban yang benar adalah bukan suka atau tidak suka. Tetapi apakah saya rindu bertemu Tuhan untuk menikmati kehadirannya dalam pujian dan firman Tuhan di gereja. Itu yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmurnya. Dia sangat merindukan Tuhan, bertemu Tuhan di bait Allah. Maka dia katakan dalam Mazmur pasal 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Harusnya kita seperti Daud, rindu bertemu Tuhan di rumah Tuhan. Jika kita mempunyai kerinduan seperti itu pada saat kita beribadah, pasti kita akan suka beribadah. Jemaatku, memang terasa aneh saat ini. Yang terjadi saat ini bukan penganiayaan yang membuat kita tidak bisa beribadah. Saat gereja berada di bawah Kaisar Romawi dan pemerintahan komunis, gereja selalu dianiaya dan dilarang beribadah. Akan tetapi, saat ini bukan pemerintah yang menganiaya orang Kristen hingga kita tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi hanya sebuah virus kecil berukuran mikron, bahkan tidak terlihat oleh mata kita, yang membuat kita tidak bisa beribadah. Maka melalui corona ini, Tuhan ingin memvaksin kita, agar kita sadar bahwa jika kita bisa ke gereja beribadah bersama, itu adalah kesempatan
dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi harus kita hargai. Mengapa ibadah bersama itu adalah anugerah Tuhan? Karena saat kita bersekutu, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan tanpa gangguan, kecuali kita yang mengganggu diri kita sendiri. Bukankah di rumah kita tidak bisa menikmati seperti di gereja? Karena saat ibadah di rumah seperti yang saya dengar minggu lalu dari teman-teman saya, mereka terganggu oleh tetangga yang panggil, ada suara HP, suara WA, air yang luber, makan siang yang belum siap, anak yang tiba-tiba turun karena baru bangun tidur. Sulit bagi kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Bahkan ada yang nonton lewat streaming di YouTube atau di Facebook. Saya lihat mereka di sana, chat sini. Lalu ada jemaat yang lain menegur, "Hei, sekarang lagi ibadah, jangan ribut, jangan chat-chatan." So, kita nggak bisa fokus menikmati kehadiran Tuhan. Seperti yang tadi saya alami, selagi ibadah ada mobil yang lewat dengan suara yang keras, lagi menyemprot disinfektan. Dan itu terasa terganggu. Tentu bukan Tuhan yang tidak hadir pada saat kita ibadah di rumah, saudara. Saya yakin Tuhan tidak hadir saat kita ibadah di rumah. Karena Tuhan Yesus berkata, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan pasti hadir. Akan tetapi, kita tidak bisa menghindari gangguan-gangguan yang kita alami. Sehingga ibadah yang kita lakukan di rumah sulit sekali untuk kita nikmati. Kita tidak bisa sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan. Pada saudaraku yang terkasih, setelah virus COVID-19 ini berlalu, marilah kita berjanji untuk setia beribadah kepada Tuhan di gereja bersama-sama. Seperti penulis Ibrani 10:25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. 3 alasan mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pertama, saudara, pertemuan ibadah adalah tanda kita sebagai bagian daripada keluarga Allah. Itu yang dikatakan di dalam ayat 19. Kita boleh beroleh keberanian masuk ke tempat kudus melalui Kristus. Karena saudara, di dalam perjanjian lama, kita lihat hanya orang Israel yang boleh masuk dalam bait Allah. Orang kafir nggak bisa. Sedangkan kita adalah bukan orang Israel secara jasmani. Tetapi melalui Kristus, kita bisa masuk ke dalam bait Allah. Menjadi bagian daripada keluarga Allah. Karena sekarang kita sudah menjadi Israel secara rohani. Yang kedua, melalui ibadah, kita terus-menerus diberikan pengharapan melalui firman Tuhan bahwa Allah adalah setia. Saudara, saya akan baca dalam ayat 23. Yang ketiga, melalui persekutuan ibadah bersama, kita bisa saling menguatkan satu sama lain pada saat kita bertemu. Itu yang tercatat dalam ayat 23. Makanya penulis Ibrani mengingatkan kita agar tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah di gereja, sekalipun dengan beragam alasan. Misalnya, saya tidak ke gereja dulu hari ini untuk menenangkan diri, mencari suasana baru, atau saya mau lebih dekat dengan Tuhan secara pribadi aja lah. Saya nggak mau ke gereja. Ingat saudaraku, ibadah adalah Tuhan yang tetapkan. Akan tetapi dalam situasi ini tentu kita harus berada di rumah untuk mendukung program pemerintah mencegah penyebaran virus corona ini. Hanya saja melalui kesempatan ini, saya ingin ingatkan saudara, jikalau pandemi corona ini berlalu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di gereja, jangan kita menjauhi lagi pertemuan-pertemuan ibadah. Amin.